Coba gini, kita lihat saudaraku, ada satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, anak Yakub. Dia mengalami loh puncak penderitaan sampai di titik nadir dia. Waktu itu dia diasingkan oleh kakak-kakaknya, oleh saudaranya. Dia dibuang. Betul nggak? Dibuang di sumur. Dia dijual jadi budak waktu itu. Dia masuk penjara. Tapi itu semua belum menjadi sebuah problem yang parah untuk dia. Tetapi yang paling parah ketika dia dikatakan dia memperkosa dari istri tuannya, Potifar itu. Itu pejabat Firaun, saudaraku. Itu nggak main-main di zaman itu bisa dipotong kepalanya. Coba Anda bayangkan, itu apa nggak sudah remuk hidup Yusuf itu? Langit-langit hidup Yusuf rubuh hari itu. Masa depannya gelap gulita. Tapi ternyata tahu nggak saudaraku, dari keadaan yang buruk itu, ternyata ada momentum Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yusuf itu be someone. Momentum yang Tuhan izinkan, yang dialami Yusuf itu untuk mengangkat pribadi Yusuf, yang kemudian menjadi awal, menjadi awal dari keselamatan seluruh keluarga Yakub. Dan perjumpaan Yakub dengan anak kesayangannya Yusuf ini. Maka dari cerita Yusuf ini, saudaraku, kita belajar melihat semua cerita hidup itu sebagai momentum ilahi yang pasti ada gunanya untuk kita kalau kita mau tenggelam di dalam respon Allah. Karena Allah punya banyak jalan, dan jalan-jalannya sering tidak kita pahami. Betul nggak saudaraku? Tapi ingat saudaraku, Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan kepada engkau dan saya. Katakan amin. Karena rancangan-rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang ditulis dalam kitab Yeremia. Rancangan Allah itu damai sejahtera. Maka kalau hari ini ketika engkau di dalam keadaan yang tidak baik, hilang damaimu, stop dulu. Kau masuk kamar doa dan tenangkan hatimu. Cooling down, tenang, ambil nafas panjang, masuk kamar doamu, minta Tuhan lebih lagi hikmat untuk melihat, diubahkan cara pandangmu. Daud, kita belajar dari Daud yang kedua. Daud mengalami puncak penderitaan bukan hanya pada waktu dia menghadapi Goliat, tetapi ketika nyawanya seperti telur di ujung tanduk karena dia dikejar oleh Saul. Coba Anda bayangkan, itu seorang anak desa, seorang gembala kecil dikejar oleh, kalau sekarang ini Kopassus, pasukan elit, Brimob semua. Coba Anda bayangin betapa ketakutannya Daud hari itu. Coba Anda bayangin itu. Kita aja nih hari ini dikejar oleh begitu banyak. Coba Anda bayangin, DPO tempelin mukanya Stephen Lee. Coba Anda bingung nggak? Lari kayak apa? Coba Anda ngumpet. Mungkin ada tok tok tok, udah kencing di celana kita. Ketakutan. Hari itu Daud mengalami hal yang sama, saudaraku. Diburu nyawanya oleh Saul. Dia dikeroyok, dilawan oleh bangsanya sendiri. Semua pasukan Saul menyerbu dan ingin memburu nyawanya. Coba Anda bayangkan, hari itu seorang anak gembala menghadapi raja dengan ratusan ribuan prajurit tentara Saul. Betapa ngerinya dia. Saya khotbah begini karena saya sering mengalami di titik saya sendiri, alone. Tapi Daud, cerita Daud ini adalah momentum bagi Daud untuk latihan. Karena suatu hari dia harus menjadi seorang raja yang besar di Israel. Amin, saudaraku. Jangan kecil hatimu. Kalau Anda hari ini tidak lihat momentum Tuhan dari sudut pandang ilahi, remuk loh. Anda kecewa lihat Tuhan itu seakan-akan susah banget hidupku ya Tuhan. Anda pernah nggak begitu? Pernah kan?
kok begini banget sih hidupku? Kok sampai begini sekali? Fakta, tidak ada sesuatu yang bisa kau impikan dari fakta hidup. Tapi kalau kita melihat, kita dekat dengan Tuhan. Ada kan lagu, bentar matiin dulu, saya nggak bisa nyanyi tanpa ada lagu. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Itu ada lagunya. Daripada nyala, apa tuh apa lagunya? Keselamatanku. Itu lagu itu ya saudaraku. Itu penggambaran itu, dulu saya suka lagu itu. Tapi maaf saya nggak bisa nyanyi. Saya suka lagu itu seakan-akan saya seperti seekor anjing yang duduk dekat tuannya. Anjing saya begitu. Saya ke kamar mandi, dia ikut. Saya ke luar cari makan, dia ikut. Saya duduk, dia ikut. Saya kemana, dia ikut. Anjing saya itu sayang sama saya dua-dua. Saya doa, dia, saya nangis, saya menyembah Tuhan, saya buat khotbah, saya semuanya dia di bawah saya. Di kamar doa saya. Itu anjing saya dua-dua itu. Saya kemana aja ikut, saudaraku. Mamanya iri. Loh, kok sama kamu begitu banget? Loh, lebih aku 24 jam. Sama mamanya kan jarang. Anjing kan begitu. Kita harus seperti anjing. Kita proskuneo. Kita menjilati Tuhan kita. Kita sayang sama Tuhan kita. Kalau kita duduk dekat kaki Tuhan begitu, saudaraku, kita baru bisa mengerti. Contoh ya, anjing saya nakal, saya pukul dia. Dia tahu, meskipun hari itu dia sakit, marah kan, nggak mau ngumpet lagi. Tapi ketika saya peluk lagi, dia udah kembali sayang. Dia tahu, seekor anjing tahu bahwa tuannya tidak akan menyiksa dirinya. Tuannya mengasihi dia. Tuannya bagaimanapun akan memeluk dia. Kau dan saya hari ini harus tahu bahwa apapun kondisi yang kau alami hari ini, saudaraku, sulit, terpuruk, berat. Tapi kalau kau mengenal Tuhanmu sampai di titik nadir kau mengenal dia, kau akan mendapatkan momentum ilahi itu. Indah. Ini tokoh-tokoh Alkitab yang saya gambarkan ini, dia tenggelam bersama dengan Tuhannya. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Katakan, yuk kita memuji bersama. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yes Lord. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Orang kalau tenggelam sama Tuhan, dia haus, dahaganya hanya Tuhan. Orang yang tidak ada lagi kepentingan selain Tuhan, dia baru bisa seperti Abraham itu contohnya. Abraham itu bisa sampai seperti itu karena dia tenggelam. Yusuf bisa karena dia tenggelam. Daud bisa karena dia tenggelam. Daud bukan orang baik, saudaraku. Daud itu bejat hidupnya. Oh, nggak bejat gimana? Dia, ada cewek cantik. Cari itu. Cari suaminya. Dipasang taruh depan supaya mati. Bejat nggak hidup begitu? Tapi Tuhan tetap sayang loh sama dia. Kenapa? Karena memang Daud itu dasarnya dia cinta Tuhan. Dia bermazmur, dia lihat coba tulisan di mazmurnya. Itu betapa Tuhan itu cari hati orang yang begitu, tahu nggak saudaraku? Yang hidupnya terus. Bagaimana dengan Daniel? Dia dilempar di kandang singa.
Kalau orang tidak punya dekat dengan Tuhan, dia kecewa sama Tuhannya. Dia ambil momentum itu. Bahkan mulut singa pun terkatup loh. Itu loh yang saya katakan, saudaraku. Kalau engkau tenggelam bersama dengan Tuhan, engkau memaknai setiap momentum hidupmu, mulut singa pun terkatup. Tidak menggores pribadi Daniel. Bahkan dapur api 7 kali lipat lebih panas tidak menghanguskan Daniel dan kawan-kawannya. Coba Anda bayangkan. Tapi dia punya satu hal. Tenggelam bersama dengan Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengutamakan perasaan Tuhan segalanya dalam hidup mereka. Itu hal kecil. Daniel disuruh makan bekas persembahan yang diberikan kepada dewa-dewa. Nggak mau dia. Dia punya pride, harga diri. Aku menghargai Tuhanku. Aku tidak mau terima. Itu tanda apa? Orang yang berani mengambil keputusan untuk yang penting kepentingan Tuhan, bukan kepentinganku. Itu gambar Kristen hari ini. Kau ditawari dengan banyak hal tentang dunia. Kau berani ambil itu atau kau menolaknya? Dan kau menjaga perasaan Bapa. Kalau kau berani menolaknya dan kau menjaga perasaan Bapamu memelihara hidupmu, maka mulut singa pun terkatup. Kalau engkau berani memilih Tuhan ketimbang kepentinganmu dan dunia ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Setiap kita punya momentum, saudaraku, dalam menjalani hidup. Kalau engkau dan saya bisa mengendus jejak Tuhan di dalam hidup kita, pasti momentum yang Tuhan izinkan kita alami atau kita jalani itu akan mengarahkan engkau dan saya kepada kemakmuran Tuhan, bukan kemakmuran dunia. Kalau dulu saya mengertinya ketika saya mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, tenggelam bersama dengan Tuhan, aku akan mengalami kemakmuran dunia. Tetapi tidak ada cerita hari ini tentang hal itu. Kemakmuran dunia itu bonus, dan itu bukan yang utama. Kemakmuran di dalam Tuhan itu adalah segalanya. Maka momentum yang mengarahkan kita kepada penggenapan rencana-rencana Allah yang indah bagi kemuliaan Allah, itu harus kita tangkap di setiap momen hidup kita. Anda nggak kebetulan ketemu dengan pasanganmu hari ini. Tapi kalau engkau tidak menangkap momentum Tuhan, kau akan jemu menjalani pernikahan itu. Saya nggak bohong, saudara. Kita bisa berkata begini, ini cerewetnya minta ampun. Pernah nggak sama pasangan begitu? Alah, koyo ora tahu iki. Sedang mati lah wis. Loh, jangan bohong. Pernah nggak ngomong begitu? Sedang mati nih. Kadang kalau pasangan itu diajak bicara nggak ketemu titik temunya, dua blek ngeyel, ngoceh terus. Kadang kita pernah ngomong gitu, sedang mati wis sisan. Koyo aku tok Iya nggak? Enggak ya, bagus, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan. Kadang saking gregetan, karena mungkin memang temperamental saya begitu mungkin ya. Nggak diubah. Saya gitu ya, nanti ya. Sweat. Tapi untung saya nggak pernah main tangan. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau Anda tidak memegang momentum Tuhan, Anda akan lelah dalam semua hal. Anda punya pekerjaan, Anda ikut orang, punya bos, Anda juga nggak bisa tangkap momentum Tuhan. Anda cerewetnya bos ini. A belum selesai minta B, B belum selesai minta C, C belum selesai minta D. Itu nggak, Theo? Ya bener nggak? Kadang begitu kan? Itu ikut orang, kerja sendiri juga sama. Punya pegawai lemotnya. Oonnya minta ampun. Halo, sabarnya hilang. Oon banget nih orang. Tadi, Coach Stephen ngomongnya begini loh. 1, ini ya. 2, ini. Oke. Di lapangan nggak? Kalau Anda nggak bisa pegang momentum Tuhan, saudaraku,
Saya mau ajak kepada kita semua lini hidup kita, saudaraku. Itu harus kita tangkap momentum-momentum itu. Renungkan semua peristiwa-peristiwa hidup yang pernah kita alami. Yang sebenarnya itu semua adalah panggilan Tuhan untuk mengarahkan kita kepada rencana agungnya. Aduh, saudaraku, kalau kita menyia-nyiakan momentum itu, ayo bertobat pagi hari ini. Masih ada kesempatan kok. Karena banyak orang yang menyia-nyiakan momentum berharga yang merupakan berkat kekal Allah yang diberikan bagi kita, sehingga hidupnya tidak mengalami signifikansi, kenaikan yang lebih di dalam Tuhan. Betul, ini yang terjadi. Dia tidak mengalami perubahan yang berarti dalam hidupnya. Kalau orang terus memaknai momentum Tuhan ya, pikirannya dijaga, perasaan dijaga, terus mulutnya dijaga, tindakannya dijaga, kehendaknya dijaga, terus seperti Kristus, seperti Yesus, seperti Kristus, seperti Yesus, seperti Kristus, seperti Yesus, terus. Karena kita itu seperti yang di TikTok itu. Nanti kalau mau ketemu calon mertua apa? Om, selamat siang, saya mau ketemu sama si siapa gitu ya. Terima kasih, saya mengasihi. Terima kasih begitu. Oh ya, latihan terus. Terima kasih Om. Nanti ketemu Omnya, Om, saya mencintaimu. Masalah itu. Lah, kita tuh sama seperti Yesus, seperti Kristus, seperti Yesus, seperti Kristus. Tapi ketika menghadapi kenyataan, kita seperti setan. Halo, betul nggak? Kita seperti dunia. Kita nggak seperti Kristus. Dulu saya nggak bisa diomongin orang di belakang. Tak telepon itu orang. Kamu ngomongin aku apa? Hari ini saya diem, saudaraku. Udah. Banyak. Saya mengalami development, yes. Tapi saya tahu, saya cari, momen masih ada yang celah-celah di sini. Anda harus cari celahmu di mana. Karena kalau engkau tidak memaknai momentum itu dengan tepat, saudaraku, ingat, momentum itu mahal, itu kasih karunia, itu berkat abadi yang Allah sediakan. Jangan kau sia-siakan momentum itu. Karena tidak jarang kekecewaan yang kita alami itu yang membuat kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Kau kecewa dengan hidup, kau kecewa dengan pasangan, kau kecewa dengan ini dan itu. Kalau kau maknai momentum itu, kau akan melihat dari sudut pandang yang lain. Yang dari awalnya kau kecewa dagingmu, kau tenggelam bersama dengan Tuhan, kau melihat, oh, Tuhan mau pakai aku untuk menjadi penolong untuk pasanganku. Loh, suami istri itu nggak gampang loh, saudaraku. Benar, itu seperti ketika Anda menikah ya, Anda sedang memasuki hutan belantara yang tidak jelas sebetulnya. Itu misteri. Karena orang akan berubah. Istrimu akan berubah, suamimu akan berubah dengan berjalannya waktu. Dulu waktu pacaran mungkin masih cheerful, masih manja-manja si istrinya. Menikah udah nggak manja loh. Macan, betul. Sudah senewen urusan anak, urusan duit, ngatur, ngelola, urusan ini dan itu. Si suami kadang, kenapa sih nggak manja kayak dulu? Kita tarik, sebentar baru nyapu, sebentar baru ini. Bener nggak? Bener nggak? Kalau engkau tidak bisa memegang itu semua, kita lihat kenapa ya istriku begini. Udah jengkel lah, wong dia nyapu ngepel, kamu mainan handphone di kamar kok. Halo? Memang kamu menikahi istrimu untuk jadi pembantu? Kan enggak. Jadi partner. Coba Anda datang, yuk tak bantu yang bantu ngepel, nyapu. Kamu nyapu, aku yang ngepel. Lama-lama bagus, saudaraku. Karena itu yang saya katakan susah. Kelakuanmu yang mengubah pasanganmu. Kelakuanmu, perubahan karaktermu yang akan memperbaiki semuanya. Maka ambil momentum itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berikan kesempatan itu. Kita nggak boleh sembarangan loh.
Maka kalau ketika kita mulai memasuki ruangan sepi kita, ruang doa, kita sumpah dengan banyak hal. Saya yakin kalian pasti sumpah, apalagi yang kerja dengan tension atau pressure yang tinggi. Anda di malam Anda mau istirahat itu adalah happiness moment buat kalian. Betul nggak? Betul ya? Rasanya, seharian betul. Anda di ruang sepi itu Anda melewati malam panjang duduk diam dekat kaki Tuhan. Plus kekecewaan, scratch apapun yang kita alami hari itu. Tahu nggak saudaraku? Itulah momen penting yang membuat kita mulai berubah seharusnya. Sampai kita bisa berkata, ternyata kekristenan yang aku jalani selama ini belum sampai ke standar Tuhan Yesus. Ternyata responku masih salah. Responku masih belum tepat. Responku masih melukai perasaan Bapa. Maka di dalam tenangnya kita duduk dekat kaki Tuhan, kita terkoneksi dengan Allah. Tuhan akan kasih tahu satu persatu, saudaraku. Roh Kudus itu nggak kasih tahu loh, saudaraku. Anda harus tahu ini. Semua kalau Anda mau duduk diam dekat kaki Tuhan, Anda tenang teduh, memohon kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbaiki lagi dalam hidupku hari ini? Itu Roh Kudus pasti kasih tahu. Jadi jangan sampai nanti di penghujung hari hidup kau berkata, Tuhan aku nggak tahu. Kenapa kau nggak kasih tahu aku kalau ini salah? No, Tuhan kasih tahu setiap momentum itu. Makanya jadilah manusia yang cerdas secara spiritual. Sehingga ketika engkau cerdas, kau bisa menangkap semua pesan Tuhan di dalam semua polemik hidup. Anda harus cerdas di dalam Tuhan. Anda tiap hari dengar kebenaran yang murni. Anda harus cerdas. Emosi kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Emosi kita harus terkoneksi dengan Allah saja. Sehingga ketika kita terkoneksi dengan Allah, saudaraku, luapan-luapan yang kita keluarkan hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan melukai Tuhan lagi. Sebab orang yang terkoneksi dengan Tuhan pasti punya kegentaran yang dahsyat. Yang sampai di satu titik, aku nggak bisa berbuat dosa lagi. Aku nggak bisa. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan tidak akan termakan dengan cerita orang. Katakan amin. Itu simpel, itu kunci pertama. Saya orang begitu. Dulu kalau saya ada si A ngomongnya, tak kasih tahu pastor, si A itu begitu. Oh, padahal saya memandang si A itu nilainya A setelah mendengar si B ini cerita sama saya. Loh, masa? Oh, langsung bisa jadi C loh di mata saya. Dan itu berantakan, saudaraku. Sampai saya punya satu komitmen dalam diri saya. Si A tetaplah bernilai A kalau saya tidak ditunjukkan Tuhan secara pribadi bahwa apa yang diomongkan si B itu betul. Saya baru punya konsep yang lain tentang orang ini dan bagaimana solusinya untuk orang ini. Sekarang orang mau ngomongin siapapun di depan saya, kalau saya tidak melihat sendiri, saya nggak bergeming, saudara. Kenapa? Karena kalau saya mengikuti apa yang dikatakan si B tentang si A, saya sama dengan si B itu menjadi pembunuh manusia. Halo? Loh, kok kayak mudeng? Amin. Maka saya mau ajak kepada kalian semua, orang yang tenggelam bersama dengan Tuhan, dia menjaga semuanya, sedetil-detilnya, sampai dia bisa berkata, aku tidak mau merespon apapun kalau itu melukai perasaan Bapakku. Yang kedua, orang yang menenggelam bersama dengan Tuhan, dia akan menangkap momentum, setiap momentum hidup, baik ataupun tidak baik, menjadi alat untuk dia semakin mengarahkan kepalanya ke Tuhan. Kita ini seperti lampu ini loh. Selama ini mengarahnya ke dunia.
Melalui masalah kesenangan hidup, problematikamu diarahkan ke Tuhan. Untuk muter ini nih, butuh proses panjang. Semakin orang itu keras, semakin orang itu karakternya temperamental keras dan kolerik, saudaraku. Biasanya untuk merubah begini nih, tempaannya semakin kencang. Dan kalau kau dan saya bisa memenangkan momen itu, luar biasa. Maka engkau dan saya harus bisa mengendus jejak Tuhan, saudaraku, mulai hari ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa aku harus punya anak begini ya? Saya punya dua anak. Yang satu dewasa banget, matang. Dengan pandai, saudaraku. Jaden itu pandai sekali. Dari kecilnya. Saya kerja dulu kan saya kan memang sampai sekarang masih sih konsultan untuk anak-anak kuliah luar negeri. Dulu kalau kita pameran kemana-mana, Jaden tuh ikut waktu kecil. Dia yang bagi brosur. Cici, Koko, dia bagi brosur. Dari kecil. Dari kecil tuh. Yang kedua ini lebih cerdas dari Jaden. Hansel itu cerdas. Dia lompat 1 tahun lebih cepat sekolahnya. Karena IQ-nya di atas rata-rata. Waktu itu dites. Saya ngomong sama gurunya, boleh nggak, Mister, kalau di skip lompat 1 tahun? Oh boleh Pak, dengan syarat 3 bulan nggak mampu diturunin. Oke, nggak apa-apa, coba aja. Ternyata bisa, saudara. Sampai hari ini nggak pernah belajar anak saya. Si Hansel tuh nggak pernah belajar loh. Anak saya tidak ada yang les. Saya ngomong sama anak-anak saya, Dedi nggak mau bayarin uang les. Dedi maunya ngelesin kalian yang penting. Main piano, main apa, boleh. Tapi pelajaran nggak mau. Kamu dengerin di sekolah, kamu explore sendiri. Dan anak saya yang nomor 2 nggak pernah belajar. Besok ujian besar, pagi mau berangkat tuh baru belajar. Mami, tes. Ya udah, belajar aja. 5 menit, 10 menit, dah. Nilainya nggak jelek. Tapi anak saya yang kedua, belum ada minat pelayanan, saudara. Sama sekali. Itu Jaden itu dari umur segitu, wah udah mau. Ini nggak ada mau sama sekali. Saya pertama-tama susah loh. Yang kedua ini susah banget, saudaraku. Loh, Mami marah, Dedi marah. Nggak marah, saya ngomong begini ini nggak marah. Memang bapakmu gaya nih ngomongnya nih. Marah. Wah, susah loh. Saya sampai tanya sama Tuhan, kok susah banget Tuhan anak keduaku ini? Anda pasti punya sesuatu yang pasti ada duri dalam daging yang Tuhan titipkan. Tapi dari duri dalam daging itu, jangan remuk, jangan hancur. Tangkap momentum Tuhan. Biasanya kalau engkau mendapatkan sesuatu yang istimewa, Tuhan pakai dia istimewa. Sekarang tinggal kita bagaimana melihat sudut pandang ini, minta tuntunan Roh Kudus menghandle setiap problem itu. Saya rindu kepada kita semua pagi hari ini. Mengenduslah jejak Tuhan, tenggelamlah bersama dengan Tuhan, dan nikmati Tuhan, dan ambil momentum itu, dan jadilah seorang pemenang dalam kehidupan ini. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri.